Hai sahabat Sora, kali ini kita akan kembali bercerita tentang sebuah cerita menarik dari Minecraft. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Terus jangan lupa juga aktifin notif loncengnya biar sahabat semua selalu update tentang cerita terbaru dari kami. Di awal cerita, kita melihat ada seorang penjahat yang lagi dikejar sama polisi. Tapi sayangnya mobil polisi ini malah tabrakan. Penjahat itu pun tertawa. Tapi tiba-tiba dia terkejut karena dia melihat ada Spider-Man di depan mobilnya. Terus mobil penjahat itu malah tabrakan. Penjahat itu langsung keluar dari mobilnya dan pergi masuk ke lorong-lorong kecil. Penjahat yang merasa sudah aman, dia berhenti dengan nafas yang sudah ngos-ngosan. Untungnya Spider-Man selalu menemukan di mana keberadaan penjahat. Spider-Man segera mengambil ramuan itu dan mengikat penjahat di dinding. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita lanjut part 2. Kita lanjut part 2. Akhirnya Spider-Man berhasil nih melumpuhkan penjahat. Lalu polisi datang, tapi penjahat ini malah tertawa. Polisi jadi kebingungan. Tiba-tiba ada kabut asap yang membuat polisi ini tidak bisa melihat kemana perginya penjahat itu. Lagi-lagi penjahat ini berhasil kabur dari tangkapan polisi. Di sisi lain, Spider-Man yang udah selesai melumpuhkan penjahat ini, dia pun pergi bersembunyi dan berganti pakaian. Lalu Spider-Man langsung menemui anak dan istrinya. Sungguh keluarga kecil yang sangat bahagia. Dan Spider-Man pun mengajak anaknya pergi bermain. Di sisi lain, penjahat ini udah sampai di markas tempat persembunyiannya. Di sana dia segera membawa ramuan yang udah dicurinya. Penjahat itu nampak mengeluarkan sebuah benda, lalu dia tertawa dengan sangat menyeramkan. Penjahat itu nampak melakukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut part 3. Kita lanjut part 3. Penjahat ini berhasil menciptakan sebuah pistol dan dia menembakkannya ke sebuah benda. Tapi kita nggak tahu nih pistolnya itu berfungsi untuk apa. Di sisi lain, Spider-Man lagi bermain nih sama anak dan istrinya. Tapi tiba-tiba Spider-Man malah ngelihat mobil polisi yang melaju dengan sangat kencang. Dengan bergegas, Spider-Man langsung berganti pakaian. Spider-Man pun mengamati apa yang terjadi dari ketinggian. Lalu Spider-Man segera meluncur menggunakan jaring laba-laba. Spider-Man segera menyelamatkan wanita dan uang yang ada di tangan penjahat itu. Lalu polisi pun segera mengacungkan pistolnya kepada penjahat itu. Tiba-tiba ada sebuah benda yang mengenai Spider-Man. Untungnya Spider-Man segera menghindar. Di saat Spider-Man melihat ke arah ledakan itu, ternyata ada sosok penjahat di tempat yang lain. Penjahat itu tak henti-hentinya menembaki Spider-Man secara terus-menerus. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut part 4. Kita lanjut part 4. Di saat pistol penjahat itu mati, Spider-Man ingin segera menghampiri penjahat itu. Tapi tiba-tiba pistolnya malah berfungsi lagi dan tepat mengenai Spider-Man. Spider-Man pun jatuh tak berdaya. Tiba-tiba ada truk sampah dan Spider-Man pun masuk ke dalam truk sampah itu. Penjahat melihat dari ketinggian. Di sana dia tidak melihat Spider-Man, tapi dia mengeluarkan suara tawa yang liciknya. Keesokan harinya, kota pun sudah mulai berantakan, terjadi kebakaran dan kejahatan di mana-mana. Keadaan kota sungguh sangat berantakan dan ternyata pelakunya adalah penjahat ini. Dia menembaki seisi kota dan mobil polisi. Hal tersebut membuat polisi sangat ketakutan dan tidak tahu lagi mau ngapain. Di sisi lain, Spider-Man baru tersadar nih dari pingsannya. Mau tahu kelanjutannya? Kita lanjut part 5. Kita lanjut part 5. Di saat Spider-Man ini udah mulai tersadar, dia benar-benar dibawa oleh sebuah truk sampah. Lalu Spider-Man berusaha untuk segera turun di saat truk sampahnya berhenti. Spider-Man terjatuh dari truk sampah itu dengan badannya masih kesakitan. Ternyata dia ini udah berada di pinggiran kota. Di sana Spider-Man bertemu dengan seseorang yang hidup di bawah kolong jembatan. Lalu orang itu menyuruh Spider-Man untuk duduk di sampingnya.
Spider-Man segera duduk di samping orang itu. Tiba-tiba perut Spider-Man berbunyi. Orang itu langsung saja memberikan Spider-Man setengah dari makanannya. Spider-Man sangat terharu melihat kebaikan orang tersebut. Tak terasa pagi pun telah tiba. Keluarga dari Spider-Man ini sudah pergi ke jalanan untuk membagikan poster kalau Spider-Man ini hilang. Bagaimana kelanjutan cerita mereka? Kita lanjut di part 6 ya. Kita lanjut part 6. Keluarga kecil Spider-Man sampai pasang poster nih untuk mencari Spider-Man yang hilang. Ternyata Spider-Man itu malah ada di bak sampah tempat anaknya habis pasang poster. Tiba-tiba Spider-Man mendengar suara orang yang menolong dia tadi sedang minta tolong. Ternyata dia lagi digangguin sama preman. Di saat preman itu ingin mengganggu Spider-Man juga, Spider-Man dengan refleks mengeluarkan jarinya lalu berhasil membuat penjahat itu kabur. Anak Spider-Man yang melihat Spider-Man, dia langsung menghampiri Spider-Man dan memeluk Spider-Man. Ternyata Spider-Man itu hilang ingatan. Seketika dia langsung ingat apa sebenarnya yang terjadi dengan kehidupan dia. Mulai dari dia bersama keluarganya melawan penjahat, bahkan sampai di detik terakhir dia dilumpuhkan oleh penjahat itu. Spider-Man yang udah bisa mengingat semua itu, dia menangis bahagia memeluk anaknya. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut part 7. Kita lanjut part 7. Di saat Spider-Man udah bisa mengingat semuanya, lagi-lagi dia mendengar sebuah keributan. Spider-Man segera bergegas menghampiri sumber keributan itu. Ternyata pelakunya lagi-lagi Profesor jahat ini. Di saat Profesor melihat kalau Spider-Man udah ada di dekat dia, Profesor ini segera menembaki Spider-Man. Tapi Spider-Man bisa menghindar dari tembakan itu. Tapi Profesor jahat ini malah mengaktifkan bom. Segera Spider-Man menghampiri Profesor jahat itu dan mereka berdua jatuh dari ketinggian. Di saat itu Spider-Man memukuli Profesor, tapi Profesor ini malah tertawa licik. Untungnya mereka berdua gak jadi nih terjatuh dari ketinggian, tapi Spider-Man mengikat Profesor di ketinggian. Spider-Man segera kembali ke atas gedung itu. Dengan segera Spider-Man mengikat bom yang berat itu dan mengayun-ayunkan bom itu seperti ingin melemparnya. Tapi kita lanjut part 8. Kita lanjut part 8. Spider-Man terus mengayun-ngayunkan bom yang sebentar lagi akan meledak. Untungnya Spider-Man gak terlambat melempar bom itu dan bom itu meledak seperti kembang api di udara. Penjahat yang melihat misinya gagal, dia pun menangis. Spider-Man pun mendapatkan tepuk tangan dan apresiasi dari warga kota. Spider-Man turun dengan perlahan ke pelukan keluarganya. Lalu kawan Spider-Man tadi sedih karena dia akan kehilangan Spider-Man. Lalu Spider-Man mengajak dia ikut bergabung dengan Spider-Man. Dan cerita pun tamat. Mau tahu cerita menarik lainnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terus jangan lupa juga aktifin notif lonceng biar sahabat Sora selalu update tentang cerita terbaru dari kami. See you next time.